Akhirnya Harry Maguire kembali menunjukkan taringnya di laga tadi saat melawan Leicester City. Mencetak gol di menit akhir dan juga gol penentu kemenangan luar biasa. Respect buat Harry Maguire, performamu luar biasa di pertandingan tadi. Akhirnya Manchester United meraih kemenangan dan lolos ke babak berikutnya. Selamat. Aduh, hampir aja kita kalah, lur. Halo telur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan review hasil pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City di ronde keempat FA Cup. Langsung aja teman-teman, sebetulnya ya di laga tadi Manchester United masih main jelek lur. Menurutku satu-satunya pembeda di laga tadi itu hanya Alejandro Garnacho yang benar-benar memberikan dampak yang signifikan ketika dia masuk di babak kedua menggantikan Patrick Dorgu. Tapi terlepas hal itu semua ya secara gameplay masih berantakan menurutku. Bahkan di babak pertama, aduh, nggak hanya jelek ya lur ya, jelek sumpah, jelek asli. Nggak ada shot on target di babak pertama itu. Baru di babak kedua itu ketika Garnacho masuk ada peluang-peluang yang tercipta. Tapi di babak pertama asli puarah cuk. Sumpah ADW jam 3 melek tangi gendelok gameplay sing koyo ngono iku aduh. Kacau sih. Babak pertama itu kacau. Untungnya di babak kedua bisa dimenangkan oleh Manchester United. Nah, sekarang kita akan melihat performa dari masing-masing pemain. Mengapa di laga tadi Manchester United kesulitan dalam menciptakan peluang meskipun pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Yang pertama kita melihat performa dari Andre Onana. Ya, ketika kita semua berharap Altay Bayindirian tampil sebagai starter, ternyata Andre Onana yang tampil sebagai starter karena kabarnya Altay Bayindir dan Tom Heaton ada kendala, mungkin cedera-cedera ringan ketika latihan, maka dari itu Onana yang diberi kepercayaan. Ya meskipun di babak pertama ada kebobolan menjelang menit akhir babak pertama ya, menit ke-42 tadi kalau nggak salah. Tapi itu bukan murni salah Onana ya, Onana juga sudah berusaha melakukan blocking, melakukan save, tapi karena memang bola deflect-nya ini di depan pemain Leicester ya, dan kedua back itu hanya berdiam diri, akhirnya ya gol pertama tercipta. Tapi secara keseluruhan ya biasa aja Onana. Ada beberapa save memang, tapi ya nggak terlalu yang bagus gitu, nggak, biasa aja. Jangan terlalu dipuji, nanti dia kepedean ya. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan ya memang dari 3 pemain menurutku yang paling kurang masih Leny Yoro. Secara performa ketika dia tampil selama 90 menit menurutku masih banyak yang harus dievaluasi. Mulai dari akurasi passingnya ya. Akurasi passingnya itu masih jelek menurutku. Terus beberapa kali mencoba melakukan umpan-umpan panjang tapi nggak berhasil, hanya beberapa yang berhasil. Seringkali kehilangan bola, reading di gamenya masih kurang menurutku karena beberapa kali masih salah melakukan antisipasi. Nah selanjutnya kalau kita lihat Harry Maguire secara performa tadi menurutku sudah bagus ya, apalagi dia mencetak gol di menit-menit akhir, terus secara performa juga lumayan oke. Dan yang terakhir kalau kita lihat performa dari Nocer Mazraoui menurutku dia juga bagus karena dia tadi tampil solid seperti biasa dan berhasil menghentikan counter attack dari Leicester City yang bermula ketika Bruno Fernandes melakukan sepak pojok. Nah, itu kalau nggak ada Nocer Mazraoui, waduh, kemungkinan golnya sangat besar itu. Untungnya Nocer Mazraoui bisa mengantisipasi dengan bagus, akhirnya tidak tercipta gol kedua dari Leicester City. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah ya dimulai dari wingback kanan Patrick Dorgu akhirnya menjalani laga debutnya sebagai pemain baru Manchester United.
Secara performa menurutku masih nggak terlalu impresif karena di babak pertama seperti yang kita tahu ya sangat buntu. Bahkan di babak pertama hanya ada 2 shot. Itu salah satunya dari Patrick Dorgu. Itu pun meleset. Jadi nggak ada yang on target makanya. Tapi kalau kita lihat memang Dorgu ini masih bisa dipoles lagi lah. Untuk laga debutnya bersama Manchester United memang nggak mungkin bisa langsung nyetel gitu loh dengan skema Ruben Amorim, chemistry dengan para pemain. Tapi tadi di babak pertama menurutku umpan-umpan pendeknya ketika bersama Amad Diallo masih cukup oke. Terus kalau kita lihat wingback kiri, nah ini wingback kiri ini loh, Diogo Dalot. Ya ampun lur. Bahkan setelah Patrick Dorgu datang, Diogo Dalot tetap main. Ya wajar karena tidak ada Lisandro Martinez ya, dan itu pun sangat terasa gitu loh. Tapi kan ya tetap nggak bisa loh ya, nggak ada opsi lain loh. Yang awalnya Nocer Mazraoui bisa diplot sebagai wingback kanan, ditarik menjadi back masuk ke lini pertahanan. Akhirnya ya Patrick Dorgu sebagai wingback kanan. Tapi babak kedua langsung diganti ya Patrick Dorgu tadi. Dan untuk Diogo Dalot, ayolah, masa sudah ada pemain baru mainmu masih jelek terus gitu loh. Maksudku ya kapan kapan settlenya gitu loh skema ini. Kalau misalkan pemain itu masih tetap gitu-gitu aja, nggak ada yang mau berusaha untuk improve, berusaha untuk menunjukkan progresnya, ya kayak gini terus. Maksudku setiap Manchester United main itu pasti ketar-ketir gitu loh. Nggak yakin bakal menang gitu loh. Heran aku. Terus kalau kita lihat di duet gelandang tengah ada Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes, standar ya secara performa Manuel Ugarte. Tapi kalau Bruno Fernandes ya Bruno Fernandes umpan-umpan manjanya itu tetap terlihat di laga tadi. Bahkan dia juga memberikan kontribusi 1 assist ya lewat sepak pojok di menit akhir dan bisa dieksekusi baik dengan Harry Maguire. Secara keseluruhan di lini tengah yang paling jelek tetap Diogo Dalot. Dan yang terakhir kalau kita lihat di lini serang dimulai dari Amad Diallo, dia memberikan kontribusi di pertandingan tadi beberapa percobaan. Di babak pertama juga dia sudah berupaya keras. Terus ada Kobbie Mainoo masih kurang ya menurutku ya. Makanya di babak kedua juga dia digantikan oleh Joshua Zirkzee. Terus yang terakhir yang paling jelek Rasmus Højlund. Ini akurasi passingnya jelek di bawah 80%, seringkali kehilangan bola, duel udara juga selalu kalah. Terus apa yang mau ditonjolkan dari Rasmus Højlund ini? Kalau semua atribut yang harusnya dimiliki seorang striker jelek semua, yuk. Bahkan Joshua Zirkzee masih bisa memberikan kontribusi gitu loh di laga tadi, mencetak 1 gol. Ya meskipun itu ada upaya dari Rasmus Højlund, tapi secara keseluruhan ya Zirkzee masih mending dibandingkan Højlund gitu loh. Dan yang terakhir kalau kita lihat pergantian pemain cukup menjadi pembeda dan sangat terlihat di babak kedua seperti pergantian Alejandro Garnacho menggantikan Patrick Dorgu, terus habis itu Joshua Zirkzee menggantikan Kobbie Mainoo, iya. Dan yang terakhir ya setelah gol dari Harry Maguire itu Manuel Ugarte digantikan Casemiro. Bayangkan Casemiro main 1 menit bayaran 350.000 per pekan lur. Luar biasa. Enak tadi Casemiro itu. Sumpah aku ya gelem dadi Casemiro itu. Kamu ngantuk. Ngantuk gitu ya bangun. Ngantuk itu bubuk. Dan sekarang kita akan melihat berdasarkan statistik ya teman-teman. Jadi di sini sudah terlihat dengan jelas secara keseluruhan Manchester United itu tidak bermain bagus dan itu dibuktikan dari yang pertama total shot di pertandingan tadi itu hanya 13 dengan 4 yang on target. Itu pun tercipta di babak kedua. Di babak pertama hanya ada 2 shot dan 0 yang on target.
Baru di babak kedua ketika Alejandro masuk itu terlihat sangat berbeda secara performa para pemain Manchester United dan banyak peluang-peluang yang tercipta. Bajumu lepas semua tuh Le. Terus ada 2 penyelamatan kiper dari Andre Onana. Selanjutnya ada 6 sepak pojok ya dari Manchester United dan ada 1 yang berbuah gol lewat sundulan dari Harry Maguire. Secara keseluruhan menurutku secara performa masih banyak yang harus dievaluasi. Nggak tahu kenapa ya, biasanya kalau di kompetisi-kompetisi seperti ini tuh lebih bagus secara performa. Tapi tadi itu enggak, jelek masih jelek menurutku. Kita tidak bisa menyalahkan lini pertahanan ya, meskipun kehilangan seorang Lisandro Martinez itu sangat kerasa. Tapi di lini serang itu masih sangat kesulitan di babak pertama. Di sepertiga akhir itu ya mengalami kebuntuan. Akhirnya apa? Upaya dalam melakukan tembakan di blok, terus kalau tidak ada opsi lain ya back pass lagi, gitu aja terus di babak pertama jadi. Makanya tidak ada peluang matang yang tercipta. Bahkan shotnya hanya 2. Ini kan menunjukkan seburuk itu performa para pemain Manchester United di babak pertama. 2 shot itu, 1 Amad Diallo, 1 Patrick Dorgu. Terus Kobbie Mainoo ngapain? Rasmus Højlund ngapain? Pemain di lini tengah juga ya gitu-gitu aja. Masih belum maksimal semuanya. Wingback Diogo Dalot ya teman-teman tahu sendirilah kualitasnya seperti apa. Jadi ya kita tidak bisa tidak bisa terus seperti ini kalau Manchester United masih ingin tetap bersaing di kompetisi FA Cup, karena secara performa ya nggak bisa menjadi jaminan untuk meraih trofi di akhir kompetisi gitu loh. Kalau mainnya kayak gini terus nggak bisa, yuk. Masih ada tim-tim lain yang belum bisa dikalahkan oleh Manchester United, terutama Tottenham ya, karena musim ini kalah terus ya dengan Tottenham. Kami itu masih ngantuk tapi maksa bangun. Iya. Heeh. Ngantuk. Gimana bilang papa? Papa. Papa. Ya, intinya meskipun Manchester United bisa meraih kemenangan, itu pun berkat upaya dari Harry Maguire, pemain yang paling layak diapresiasi di laga tadi, tapi secara gameplay masih sangat jelek. Dan aku berharap di laga-laga berikutnya ya, maksudku masa nggak ada evaluasi sih? Ketika Manchester United main jelek, para pemainnya main jelek, masa di pertandingan berikutnya sama kayak gitu lagi. Ya oke lah menang, tapi kan ini bukan kemenangan yang memuaskan, kemenangan yang enak ditonton gitu loh. Bahkan sebelum gol pertama dari Joshua Zirkzee, ya kita pasti, aduh, pesimis lah pasti. Waduh, koyek kalah iki jancuk. Pasti media nyalakno Ruben Amorim iki, mending Ruud van Nistelrooy kan. Tapi untungnya tetap menang ya. Oke, mungkin itu dulu review singkat hasil pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City. Skor akhir 2-1. Meskipun ini Manchester United meraih kemenangan, tapi menurutku ya nggak terlalu bangga-bangga amat karena secara gameplay masih jelek, masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.